Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Sekedar faedah di perjalanan. Alhamdulillah, sekarang kita berada di Tanjung Pinang. Untuk faedah di pagi hari ini, ada sebuah doa yang sangat dianjurkan Nabi SAW saat kita sedang tertimpa kesulitan, sedang tertimpa musibah, sedang tertimpa hal-hal yang membuat kita bingung, stres, sedih. Dan doa ini sangat mudah dihafal karena hanya terdiri dari 3 kalimat. Doa apa ini? Doa yang selalu dibaca Nabi SAW apabila ada kesulitan yang dia tidak bisa keluar dari situ. Kita tahu bahwa segala kesulitan yang kita hadapi, Nabi SAW pertama kali yang mengalaminya. Sebutkan kesulitan apa? Semua Nabi SAW sudah melewatinya. Kalau di antara kita sedih karena ditinggal meninggal orang yang kita cintai, maka Nabi SAW lebih dulu orang-orang yang dicintainya meninggal dunia di masa hayatnya, di masa hidupnya. Kalau seandainya yang membuat sedih karena faktor ekonomi, Nabi SAW pernah menjadi penggembala kambing bertahun-tahun dengan upah yang sangat sedikit. Kalau kita ditimpa kesulitan dalam berdakwah, maka Nabi SAW juga pernah mengalami bahkan lebih perit daripada apa yang kita alami hari ini. Sebutkan kesulitan apa? Kesulitan yang pernah Anda alami, semua pernah dialami Nabi SAW. Tetapi Nabi SAW tidak pernah mengeluh. Nabi SAW tetap mengarahkan kesulitan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia tahu bahwa kesulitan apapun itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu tidak lain untuk menguji keimanan kita, supaya Allah tahu siapa di antara kita yang jujur dalam keimanannya, atau siapa di antara kita yang berdusta dalam keimanannya. Atau boleh jadi dalam rangka mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghapuskan dosa-dosa kita dan lain sebagainya. Dan Nabi SAW sepanjang hayatnya paling banyak berdoa, karena beliau tahu bahwa hanya diserahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maknanya melibatkan Allah dalam setiap aktivitas kita, itu akan memudahkan segalanya. Dan ini menunjukkan keajaiban sebuah doa tentunya, yang terkadang kita ini remehkan, padahal tidak ada sesuatu yang lebih mulia melebihi doa. Karena Nabi SAW yang mengatakan seperti itu, laisa syai'un akram indallah minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi panjatan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Doa apa ini? Kenapa kemudian Nabi SAW senantiasa membaca doa ini dalam kondisi apapun? Dan ingat, doa ini dibaca bukan hanya ketika kita mengalami kesulitan, tapi sebelum kesulitan itu datang, kita pun dianjurkan untuk terus mengulang-ulang doa yang sangat pendek, yang semua orang insya Allah bisa menghafalnya, karena doa ini sangat pendek sekali. Doa ini bahkan dicantumkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitab sahihnya, dan beliau membuat bab tentang doa ini, bab doa untuk menghilangkan segala kesulitan hidup. Baik, kita akan pelajari doa ini dan Anda bisa menghafalnya. Doa ini bunyinya adalah La ilaha illallah Al-Azimul Halim, La ilaha illallah Rabbul Arshil Azim, La ilaha illallah Rabbus Samawati wa Rabbul Ardi wa Rabbul Arshil Karim. Pendek, hanya terdiri dari 3 penggalan kalimat. Saya ulang, La ilaha illallah Al-Azimul Halim, La ilaha illallah Rabbul Arshil Azim, La ilaha illallah Rabbus Samawati wa Rabbul Ardi wa Rabbul Arshil Karim. Subhanallah. Bisa Anda ulang-ulang mungkin 10 atau 20 kali, insyaAllah Anda akan hafal. Doa ini tercakup semua tauhid, kan diawali dengan kalimat tauhid, La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan bertauhid, semua kesulitan kita akan hilang. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Man kana akhiru kalamihi La ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir ucapannya kalimat tauhid La ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat di manapun Anda berada, baik, kita akan renungkan kalimat per kalimat dari doa ini. Kenapa doa ini kemudian disebut doa untuk menghilangkan kesulitan, keperitan, musibah, atau apa namanya yang membuat kita sedih, kita stres, kita bingung, sedih karena perkara lama, stres karena perkara yang akan datang, bingung dengan perkara yang dihadapi. Kenapa doa ini begitu ajaib sekali? Dan Anda bisa mencobanya dengan penuh keyakinan bahwa tidak mungkin Nabi SAW mengajarkan sebuah doa yang tidak berpengaruh di dalamnya. Baik, penggalan yang pertama, di sini Nabi SAW mengajarkan La ilaha illallah Al-Azimul Halim, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Al-Azim, yang maha besar, yang maha agung, Al-Halim, yang maha santun. Lihat bagaimana di sini Nabi SAW mengajarkan kita bertawasul dengan Ismullah, nama Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Azim, Al-Halim. Al-Azim artinya maha agung, maha besar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala kita yakini dalam hati kita Dia adalah maha agung, maha besar, artinya segala sesuatu di mata Allah itu kecil. Setiap musibah yang kita hadapi itu kecil bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengatasinya. Karena Dia yang menciptakan musibah, Dia yang menciptakan masalah, dan Dia juga yang akan mengangkatnya. Adapun Al-Halim, Allah itu maha santun, dan para ulama mengatakan Al-Halim itu nama yang menunjukkan
kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya. Terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengazab hamba-hambanya lantaran maksiat yang mereka lakukan, sekalipun maksiatnya banyak. Seperti orang-orang kafir, lihat bagaimana mereka lancang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Allah tidak mengazab mereka. Maksudnya di dunia. Ada juga yang diazab, tapi kenyataannya banyak orang-orang kafir yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah itu adalah halim, apalagi terhadap orang-orang yang beriman. Tentu Allah lebih halim lagi, lebih santun lagi, lebih sayang lagi dengan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha tahu. Dia maha tahu segalanya. Apa yang kita rasakan Allah tahu, kesulitan yang kita hadapi Allah tahu, semua Allah tahu. Dan kemahatauan Allah Subhanahu wa ta'ala disertakan dengan halim, Allah lembut. Allah tidak menyiksa hamba-hambanya sekalipun dosa mereka besar. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengazab hamba-hambanya sekalipun mereka lancang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna halim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa halim dan santun dengan hambanya. Apapun yang kita hajatkan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikannya, asal kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh keikhlasan, dengan penuh rengekan kita kepada Allah, dan jangan istijal, terburu-buru ingin dikabulkan, karena Allah maha tahu. Terkadang ada orang-orang yang disegerakan doanya, terkadang ada orang-orang yang dilambatkan doanya, terkadang Allah sengaja doa itu disimpan untuk kelak mengangkat derajat kita di surga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Penggalan yang kedua, la ilaha illallah Rabbul Arsyil Azim. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb pemilik arsy. Arsyur Rahman, arsy Allah Subhanahu wa ta'ala adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat-sangat besar. Bahkan dia makhluk yang pertama kali Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Ingat hadis ketika Nabi SAW bercerita tentang kebesaran Arsyur Rahman, di mana kalau seandainya seluruh makhluk yang Allah ciptakan selain arsy itu dikumpulkan, kemudian dibandingkan dengan besarnya arsy, maka ibarat cincin dilempar ke padang pasir. Padang pasir itu arsy-nya, dan cincin itu semua makhluk selain arsy yang Allah ciptakan. Bagaimana zat yang menciptakan arsy? Tentu Allahu Akbar. Allah lebih besar dari semuanya. Artinya ketika kita memahami bahwa arsy saja makhluk Allah yang sangat besar dibandingkan seluruh makhluk Allah selainnya, berarti di sana ada sang pencipta, sang pengatur, sang penguasa. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggenggam seluruh makhluknya, sehingga kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, sekali lagi Allah tahu kesulitan kita, dan itu kecil bagi Allah, sebagaimana kecilnya makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setiap kesulitan kita itu kecil bagi Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang besar bagi Allah. Lalu kenapa kemudian ada seseorang yang kemudian bersandar kepada makhluk yang kecil dan tidak bersandar kepada makhluk yang besar? Coba bayangkan, ada setiap kita yang ketika menghadapi kesulitan, mereka bersandar kepada makhluk. Bersandar kepada makhluk percuma. Ada yang bersandar kepada dukun, ada yang bersandar kepada tangkal-tangkal dan jimat-jimat, ataupun ada bersandar kepada perusahaannya, kepada bosnya, kepada orang-orang yang selama ini berjasa kepadanya. Percuma. Manusia itu hanya dijadikan sebab kita mendapatkan dunia. Adapun yang menciptakan segalanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini hanya sebab saja. Allah yang menciptakan sebab dan musababnya. Oleh karena itulah maka semua terpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan sebuah hadis, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah."
Kalau minta kepada Allah yang maha besar, jangan minta kepada yang kecil makhluknya. Dan apabila meminta pertolongan juga, minta pertolongan kepada zat yang maha besar, bukan kepada makhluk yang kecil, yang semua akan musnah. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Ketika semua binasa, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak akan binasa. Jadi bersandarlah kepada makhluk yang kekal, bersandarlah kepada zat yang kekal, dan jangan bersandar kepada makhluk yang tidak kekal. Adapun penggalan yang terakhir, la ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dialah Rabb, pemilik langit dengan segala lapisannya, dengan segala isinya. Dan dia Rabb juga, pemilik bumi dengan segala isinya. Dan dia Rabb, pemilik arsy yang sangat karim, yang sangat pemurah. Lihat bagaimana potongan yang ketiga juga. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dia adalah Rabb, pemilik langit dan bumi. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah penguasa tunggal. Dialah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Dan dia pula yang memfasilitasi bagi manusia yang ada di permukaan bumi ini, termasuk juga rizki-rizkinya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada binatang yang melata di permukaan bumi kecuali sudah ditentukan rizkinya. Lalu kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah menentukan rizkinya, sudah menentukan ajalnya, sudah menentukan kebahagiaannya, sudah menentukan segala-galanya, maka sudah sepantasnya kita berdoa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak meminta kepada yang lainnya. Karena Rabb pemilik langit dan bumi menunjukkan karamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada zat yang lebih pemurah, yang lebih karim melebihi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebutkan, manusia terkadang membantu kita. Sampai kapan dia membantu kita? Ada waktunya dia bosan dengan kita, marah dengan kita, bahkan memutus bantuan kepada kita. Ada kalanya manusia dengan sebab atau wasilah ilmu yang ia miliki, tentu Allah penyembuhnya. Sebab dia mungkin ketika kita berobat kepada seorang dokter, kita bisa sembuh, walaupun Allah yang menyembuhkannya, tapi dengan sebab dia datang kesembuhan. Tapi betapa banyak juga yang datang ke dokter tidak sembuh, justru mengalami cacat, bahkan kematian. Karena memang dokter bukan penyembuh. Penyembuh hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia zat segala-galanya, dan dia adalah maha karim. Makanya di penggalan terakhir, wa rabbul arshil karim. Karim, pemurah. Apapun yang kita hajatkan, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikannya. Oleh karena itulah maka doa ini sangat baik sekali Anda baca. Anda baca setiap saat ketika Anda mengalami kesulitan atau sebelum kesulitan itu datang. La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Mudah. Maka biasakan berdoa dengan doa yang luar biasa, yang Nabi SAW selalu menyebut-nyebut doa ini. Bahkan para ulama sepakat menyebutkan doa ini adalah doa penghilang kesulitan. Maka hafalkan doa ini. Doa ini sangat pendek sekali, tapi manfaatnya sangat besar sekali. Sekali lagi, manfaatnya sangat besar sekali, karena setiap kita pasti akan mengalami, akan lewat kepada kita kesulitan, keperitan, musibah, bingung, stres, sedih, dan begitu seterusnya. Hanya kepada Allah lah semua bisa diatasi. Mudah-mudahan faedah di pagi hari ini
bermanfaat, teruslah berdoa dengan doa la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbu al-arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.